If dan else if. Pengertiannya, rumus if merupakan formula Excel untuk percabangan dan bersifat dinamis. Artinya, rumus ini bisa berubah-ubah format penulisannya sesuai jumlah kondisi yang digunakan. Rumusnya sama dengan if, buka kurung logical test, value if true, buka kurung value if false, dan tutup kurung. Dengan keterangan yang akan dijelaskan di bawah ini, logical test merupakan kondisi yang ingin kamu uji. Kemudian value if true, yaitu nilai yang ingin kamu kembalikan jika hasil logical test adalah true. Dan yang terakhir ada value if false, yaitu nilai yang ingin kamu kembalikan jika hasil logical test adalah false. Contohnya, jika kamu ingin menentukan lulus atau tidak dari siswa tersebut, maka dapat memasukkan data tersebut sesuai dengan rumus yang diganti dengan dua kondisi, yaitu lulus dan gagal, sehingga akan dapat hasil tes seperti ini. If buka kurung logical test, lulus, gagal. Selanjutnya ada lookup. Pengertiannya adalah fungsi pada Excel yang menghasilkan sebuah nilai baik dari satu baris maupun satu kolom sebuah range atau dari sebuah array. Lookup dalam bentuk vektor, lookup dalam bentuk array. Rumusnya sama dengan lookup, buka kurung lookup value, titik koma lookup, vektor, titik koma result vektor, dan tutup kurung. Keterangan argumen sintaks, lookup value merupakan nilai dicari lookup pada vektor pertama, dan lookup vektor merupakan sebuah range yang hanya berisi satu baris atau satu kolom. Selanjutnya ada result vektor, sebuah range lain yang berisi satu baris atau satu kolom. Pengertian VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP atau vertical lookup di Excel digunakan untuk mencari nilai dalam kolom tertentu dari suatu tabel atau rentang sel berdasarkan nilai yang sesuai dalam kolom pertama. Fungsi ini sangat berguna untuk pencarian data dalam tabel yang besar. Berikut adalah sintaks umum dari fungsi VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, lookup value, tabel array, call index 6, rank lookup. Pengertian HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup di Excel digunakan untuk mencari nilai dalam baris tertentu dari suatu tabel atau rentang sel berdasarkan nilai yang sesuai dengan baris pertama. Fungsi ini mirip dengan VLOOKUP, tetapi pencarian dilakukan secara horizontal. Berikut adalah sintaksis umum dari fungsi HLOOKUP. Dengan rumus sama dengan HLOOKUP, lookup value, tabel array, row index 6, range lookup. Untuk mengisi tabel lamatur, kita harus mengetik terlebih dahulu angka 4, 3, dan seterusnya. Lalu kita blok sampai ke bawah. Lalu klik kanan. Terdapat format cell. Klik custom. Setelah itu pada general kita tambahkan hari. Lalu klik OK dan akan otomatis terdapat tulisan hari. Nah, untuk mengisi kolom berangkat, kita blok semua sampai ke bawah. Setelah itu, klik kanan dan terdapat format cell. Di dalam custom, kita tambahkan pukul dan HH.2nm. Setelah itu, kita klik OK dan otomatis akan muncul tulisan pukul. Untuk mengisi tabel tujuan, kita bisa menggunakan rumus yang ada di atas. Setelah muncul, kita tidak perlu menulis kembali rumusnya, tetapi kita bisa melakukan dengan cara memblok, maka akan otomatis muncul. Untuk mengisi tanggal kembali, kita bisa menggunakan rumus yang ada di atas.
Setelah muncul, kita tidak perlu menulis kembali rumusnya, tetapi kita bisa dengan cara memblok ke bawah. Dan untuk poin ketiga, pada kolom tiba, kita bisa menggunakan rumus yang ada di atas. Seperti yang tadi, setelah muncul kita tidak perlu menulis kembali rumusnya, tetapi kita bisa memblok ke bawah dan otomatis akan muncul. Untuk menampilkan data yang jurusannya hanya MIP saja, kita bisa memblok semua tabel. Setelah itu, kita klik data dan terdapat filter. Nah, setelah itu kita uncheck list yang KAT dan select all-nya, klik OK. Maka yang muncul hanya MIP saja. Dan untuk memunculkan data yang kurang dari 80, kita uncheck list yang nilainya 85 dan klik OK, maka yang muncul hanya nilai 7, 9, dan 7. Untuk menghitung rata-rata menggunakan subtotal, kita menggunakan rumus sama dengan subtotal, buka kurung, 101 yang merupakan rumus average, titik koma, E2 dan E3, maka hasilnya akan muncul. Lakukan hal yang sama pada berikutnya. Untuk tampilan nomor dan nama mahasiswa, kita pergi ke view, lalu bridge panes. Dan hasilnya untuk nomor dan nama mahasiswa, ketika digeser ke sebelah kanan maka akan tetap di tempat. Untuk menambahkan row repeat etap, kita pergi ke page layout, lalu ada panah kecil. Nah, pada row to repeat etap kita klik dan klik pada kolom yang pertama, lalu klik X dan OK, maka kolom yang pertama sudah ditambahkan row repeat at top. Untuk mengisi data dengan menggunakan validasi, kita blok terlebih dahulu, lalu pergi ke data, lalu klik data validasi, lalu klik list. Nah, pada ini kita klik sheet 5, kita blok KAT dan MIP, lalu X, lalu klik OK. Nah, kita bisa menggunakan validasi untuk mengisi kolom ini. Lakukan hal yang sama seperti mengisi kolom jurusan. Kita lanjut ke pengaplikasian rumusnya. Yang pertama,
gaji pokok dengan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung klik golongan titik koma, kita blok yang tabel 1, kita kunci dengan F4 titik koma. Karena gaji pokok ada di kolom kedua, maka kita ketikkan angka 2 titik koma, setelah itu dengan akhiran kata false tutup kurung, enter. Kalau udah gini kita tinggal tarik aja ke bawah, maka otomatis rumusnya. Kita lanjut ke tunjangan jabatan, kita ambil dari sini rumusnya, di copy aja, Ctrl C, langsung ke jabatan, Ctrl V, kita ganti yang kolomnya yang keduanya. Karena tunjangan jabatan ada di kolom 3, maka kita ketikkan 3, kita enter, kita tarik kembali sampai bawah, otomatis. Kita lanjut yang tunjangan makanan, ini menggunakan horizontal atau VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik yang golongan B titik koma, blok yang tabel 2, kita kunci lagi dengan F4 titik koma. Karena tunjangan makanan ada di kolom kedua, maka kita ketikkan angka 2 titik koma, false, tutup kurung, enter. Kita tarik kembali sampai bawah, biar cepat kita copy kembali dari sini karena rumusnya sama, horizontal ataupun VLOOKUP, dengan Ctrl C, langsung ke tunjangan transport, Ctrl P, kita ganti yang angka 2 nya dengan angka 3 karena yang transport ada di kolom ketiga. Kita enter, kita tarik kembali sampai bawah, otomatis. Yang pajak juga sama, kita kontrol, kita copy aja dari sini, Ctrl C, lanjut ke sini, Ctrl P, kita ganti yang angka 2 nya aja menjadi kolom keempat karena pajak ada di kolom keempat, enter, kita tarik kembali sampai bawah, udah selesai. Sekarang tinggal total dengan rumus, bisa pakai sum aja ya, pakai sum, berarti sama dengan sum buka kurung yang C2 ditambah jabatan ditambah tunjangan makanan ditambah tunjangan transport dikurangi pajak, tutup kurung, kita tarik ke bawah, ganti ke ribuan atau koma. Nah karena yang ini gak kebaca, maka mungkin salah soalnya, yang ininya maka tidak terbaca, soalnya yang lain ini udah terbaca. Kita lanjut ke soal 2, ini masih kosong. Yang jabatan itu dengan menggunakan rumus if,
kombinasi dengan lab, yaitu sama dengan if buka kurung lab buka kurung A2, yang ini kode, titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip M tanda kutip titik koma tanda kutip supervisor tanda kutip titik koma pakai if kembali, if buka kurung lab buka kurung kembali, klik yang kode lagi, titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip N tanda kutip titik koma tanda kutip stop tutup kurung, kita enter, kita tarik, maka otomatis rumusnya sama, cuma nama yang beda. Kita lanjut ke gaji, yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP yang ini, sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik yang kode M titik koma, kita blok yang tabel 1, kita kunci dengan F4 titik koma. Karena gaji pokok ada di kolom kedua, maka ketikkan angka 2 titik koma, akhiri dengan false, tutup kurung, enter. Kita tarik kembali. Sekarang kita ke transport dengan menggunakan rumus VLOOKUP yang dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik kembali yang kode M A2 titik koma, kita blok yang tabel 2 karena menggunakan horizontal ataupun VLOOKUP. Kita kunci dengan F4 titik koma, terus kita karena transport ada di kolom kedua, maka ketikkan angka 2 titik koma false, tutup kurung, enter. Kita tinggal tarik kembali sampai membentuk tambah, tarik ke bawah. Nah, sekarang pajak itu rumusnya yang supervisor harus 6% dan yang staff pakai 5%, maka bisa langsung aja sama dengan klik yang gaji pokok dikali dengan 6%, kita enter. Karena yang supervisor sama, kita tarik nyampe 2 kolom. Yang ini kita menggunakan yang staff, kita menggunakan 5%, tinggal sama dengan klik kembali yang gaji pokoknya dikali 5%, enter. Kita tarik kembali ke bawah. Nah gitu, rumus total rumus total itu gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak sama dengan gaji pokok
tambah tunjangan dikurangi pajak. Kita enter, kita tarik aja ke bawah lagi, ganti dengan koma. Kita lanjut ke penempatan. Kita itu disuruh dengan menggabungkan tabel 1 dan tabel 2 yang area sama yang cabang ini semuanya dengan rumus sama dengan kita gabungkan yang VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP buka kurung lab buka kurung kembali A2 kita klik titik koma angka 1 tutup kurung pakai titik koma, kita blok yang vertikal yang tabel 1, kunci dengan F4, koma, kolomnya ada 3 maka ketikkan 3, tutup kurung, dan tanda kutip strip tanda kutip dan lagi HLOOKUP right buka kurung, klik yang kode M lagi A2 titik koma 1 tutup kurung titik koma, kita blok yang horizontal tabel 2, kita kunci dengan F4 titik koma angka 3 tutup kurung, ntar kita tarik aja kembali sampai bawah. Nah, udah selesai. Yang ini kesalahan tadi, yang ini itu tabel 2. Nah, udah beres.